kontribusi yang akan kita lakukan after graduate. Jadi setelah lulus kita balik ke Indonesia tuh kita mau ngapain? Nah, obrolan lengkap soal gimana caranya mendapatkan beasiswa rencana studi dan mempersiapkan dokumen. jadi emang chances kita kalau emang mau belajar lebih nih tentang Batra, berarti kita harus keluar. Strategi sukses studi lanjut dan mendapatkan beasiswa impian. Kita sebagai Gen Z ya, kamu masih Gen Z nggak sih? Masih Gen Z. kan? Jadi sebagai Gen Z itu kayaknya kita yang harus ambil peluang. Tapi sayangnya banyak mahasiswa yang merasa minder, bingung harus mulai dari mana dan ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna dan pastinya penuh insight baru. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan berkembang jadi versi terbaik dari kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Ali Fahmi sebagai host pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai sedikit latar belakang nih. Di tengah semakin besarnya tuntutan dunia profesional, banyak mahasiswa terutama di pendidikan vokasi yang mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan studi dan mengejar beasiswa impian. Tapi sayangnya banyak mahasiswa yang merasa minder, bingung harus mulai dari mana dan ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Makanya podcast kita kali ini bakal spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang asisten dosen pengobat tradisional, sosok inspiratif yang gak cuma aktif di bidang akademik, tapi juga organisatoris banget. Beliau adalah wisudawan terbaik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada wisuda ke-233 dan baru saja mendapatkan beasiswa S2 dari kampus ke Canggung University. Yuk, beliau adalah Kak Bunga Aska Salsabila Afandi, STR Batra. Beliau juga bukan cuma berprestasi tapi juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pengobat Tradisional tahun 2020 dan berhasil membawa Hima Batra menjadi lebih aktif, progresif, dan berdampak nyata baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan gak cuma itu aja, hari ini kita bakal ngebahas tentang topik yaitu tentang strategi sukses studi lanjut dan mendapatkan beasiswa impian. Obrolan lengkap soal gimana caranya mendapatkan beasiswa rencana studi dan mempersiapkan dokumen. So stay tune sampai akhir ya, karena bakal banyak banget nih insight, pengalaman pribadi, dan tips yang gak akan kamu jumpai di tempat lain. Langsung aja yuk kita sambut dan kita sapa narasumber kita yaitu Kak Bunga. Halo. Halo, selamat pagi Fahmi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Kak Bunga? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke nih Kak, gimana nih pengalaman Kak Bunga kayak akhir-akhir ini misalkan tentang apa ya, sebagai asisten dosen kayak di kampus atau gimana? Akhir-akhir ini kesibukannya sih itu sih ya di kampus jelas. Oh, iya bener sih. Jadi entah nge-lab di lab atau mungkin di kelas. Kemarin juga habis UAS juga kan. Oh iya Jadi, sih, baru selesai juga. akhir-akhir ini kesibukannya di kampus kebanyakan. Oke. Kita lanjut aja ke topik pembahasan kita kali ini. Oke Kak Bunga, kita obrolan kita yang pertama ya tentang studi lanjut nih Kak. Banyak mahasiswa yang pengen melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kayak mereka tuh kayak merasa masih takut dan ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Dan menurut Kak Bunga sendiri nih, apa manfaat terbesar dari studi lanjut bagi mahasiswa yang secara umum nih Kak? Oke. Jadi kita kan sebagai mahasiswa itu dituntut untuk bisa berpikir secara kritis, berpikir secara luas, membuka wawasan. Dimana kita tuh sebagai mahasiswa setelah lulus doesn't mean kita stop untuk belajar. Nah betul. Setuju nggak? Setuju. Nah tapi itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat, di lingkungan. Biasanya kita tuh bingung habis lulus kerja dulu atau apa nih gitu kan? Betul. Karena kayak step setelah kuliah tuh abu-abu. Ibaratnya dulu kita sekolah, habis SD kita pasti SMP. Ya, SMP. Habis SMP pasti SMA. SMA betul. Nah, di kuliah nih percabangannya lebih luas lagi nih, karena kita udah dituntut untuk langsung terjun ke masyarakat. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya manfaat studi lanjut itu apa sih? Sebenarnya pada umumnya ya kita belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita. Which one di S1 itu pengetahuan kita udah banyak nih untuk digali dan lain-lain. Nah, berarti untuk lanjut ke S2 ataupun lanjut ke S3 berarti kita akan dapat
ilmu yang lebih banyak kayak gitu. Itu udah pasti. Yang kedua, pengembangan soft skill dan hard skill. Yang dimana pasti beda dong. Dimana kita tuh S1 atau kita di sini D4 ya. D4. Sarjana terapan di vokasi, dimana kita belajarnya itu 30% teori dan 70% praktik. Betul. Nanti kan output kita dari D4 ini adalah skripsi. Betul, skripsi. Nah, skripsi sendiri itu kan kita cuman memperbarui research yang ada. Jadi kayak kita cari gap research dari skripsi sebelumnya atau literatur sebelumnya yang dimana bisa kita kembangkan. Nah, nanti di S2 dan S3 tuntutannya lebih tinggi. Waktu kita bikin tesis dan disertasi, yang dicari udah bukan lagi cuman memperbarui, tapi malah kita kalau bisa membuat sesuatu yang baru kayak gitu. Itu nah, tapi lebih ke S3 ya. Kalau S2 ini biasanya masih pengembangan, tapi pengembangannya lebih deep research daripada yang S1 atau D4 kayak gitu. Jadi di situ udah pasti soft skill kita, hard skill kita pasti dituntut untuk lebih, betul kan? Peningkatannya ada di situ. Yang selanjutnya ada menambah relasi profesional. Nah, mau nggak mau teman-teman kita di S2 atau S3 udah bukan teman-teman seumuran, ya kan? Bisa jadi orang-orang di dunia profesional yang udah lama. Kayak misal nih kalau kita terapis. Nah, mungkin terapis yang dulu ambil D4, terus dia udah praktek selama 10 tahun. Terus tiba-tiba dia kepikiran nih buat ngambil S2. Nah, itu juga bisa karena di S2 sendiri nggak ada batasan umur yang signifikan. Kayak kalau kita kan S1 cuma dapat 3 kali kesempatan nih setelah lulus. Nah, di S2 tuh nggak ada. Jadi bisa jadi kita di dunia S2 nanti atau di dunia S3 kita bakal ketemu orang-orang yang lebih profesional daripada kita. Nah, which is relasi itu adalah kunci penting ya kan dalam menjalani kehidupan lah ya. Yang jelas pengalaman mereka, insight dari mereka itu pasti bisa kita terapkan di kehidupan kita yang mungkin ibaratnya kita masih anak kemarin sore nih, masih nggak tahu apa-apa. Jadi ketika ketemu mereka pasti kita bisa dapat pengetahuan baru, ilmu baru dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang terakhir pastinya membuka peluang karir yang lebih luas. Betul, itu yang penting juga. Karena tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang tuh kayaknya S1 tuh udah menjamur di mana-mana tuh. Jadi kayak wah ini harus S2. Bahkan sekarang S2 ini udah jadi tren di Gen Z ya. Dimana kebanyakan Gen Z yang ngerasa kayak waduh aku gak keterima kerja nih. Belum ada pikiran nikah juga. Jadi kadang mereka pelariannya adalah ngambil S2. Karena tren ini jadinya yang S2 makin banyak. Jadi nantinya pasti tuntutannya semakin lama S3 pasti. Nanti kalau udah S3 jadi tren juga, bisa jadi postdoc jadi tren sekolah juga. Jadi maka dari itu kita sebagai Gen Z ya, kamu masih Gen Z gak sih? Masih kan? Jadi sebagai Gen Z itu kayaknya kita yang harus ambil peluang dimana kita tuh kalau bisa kita jangan sampai ikutan cuma karena FOMO kayak gitu. Oke. Terus nih Kak, soal kesiapan nih, kadang Mas tuh kayak masih bingung, aku udah siap gak ya untuk lanjut S2? Itu menurut Kak Bunga sendiri, apa aja tanda indikator kayak kalau kita tuh udah siap untuk mengambil langkah ke studi lebih lanjut gitu Kak? Oke, yang paling penting dalam take a decision atau keputusan itu adalah dimana kamu bisa nemuin why-nya. Why, betul. Atau kenapanya nih kamu mau ngambil S2. Kalau ditanya indikator siapnya tuh apa, sebenarnya tiap orang pasti beda ya. Ada yang mungkin ngerasa, wah aku udah siap studi S2 nih karena dia sudah punya sertifikat bahasa misalnya nih. Ada juga yang ngerasa udah siap, aku udah siap nih S2 soalnya dia ngerasa passionnya ada di situ atau mungkin tuntutan karirnya ada di situ. Jadi setiap orang tuh nggak bisa disamaratakan why-nya. Jadi yang paling penting adalah berarti knowing yourself first. Jadi kayak tahu dulu nih sama diri sendiri apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhin, apa yang kamu inginin, dan yang paling penting apakah keputusanmu ini akan berdampak sama kehidupanmu di masa depan kayak gitu. Nah yang selanjutnya pasti dong setiap orang tuh setelah lulus pasti punya mimpi. Entah mimpi cita-cita. Ya mau jadi entrepreneur atau apa kayak gitu. Nah kalau kasusnya studi lanjut pasti kebanyakan orang sudah punya kampus impian, jurusan impian kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tuh zaman sekarang sangat dimudahkan ya, kita bisa research dengan gampang, kayak kita ketik aja di Google jurusan A, jurusan B, jurusan C pasti udah muncul. Nah, dari situ baru kita bisa riset lebih dalam. Kenapa penting untuk riset? Karena kayak ngambil jurusannya kita juga nggak bisa sembarangan gitu. Nah, apalagi nih sedikit ya, kalau misal dari aku nih
kan aku kan sekarang udah jadi asisten dosen, otomatis impian kedepannya adalah mau jadi dosen. Nah, untuk jadi dosen sendiri di Indonesia itu kalau mau ambil studi lanjut atau lanjut kuliah dan lain-lain itu harus linear. Linear tuh artinya berarti segaris atau sejalan sama S1-nya gitu. Nah, betul. Jadi pilihannya berarti aku tetap harus ambil di jalur pengobatan tradisional kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatikan. Karena kadang it's okay untuk kalian misalnya pindah rumpun ilmu, misalnya dari Batra terus mau ngambil ekonomi, it's okay. Karena kan relate ya, kayak kita masih bisa jadi entrepreneur dan lain-lain. Cuman memang case-nya kalau di akademisi, dunia akademisi, misalnya kalian mau kerja di BRIN atau apa, chances untuk bisa lebih keterima, chances untuk lebih ibaratnya lebih dilihat gitu tuh kalian harus punya ilmu yang selinier. Karena nanti akan memudahkan kalian untuk melakukan kayak research dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak kalian punya suatu kepakaran khusus yang itu bakal membantu karir kalian kayak gitu. Jadi itu benar-benar harus diperhatiin. Kalau kampus sih sebenarnya nggak terlalu relate, cuman kan mungkin ada beberapa orang yang kayak, wah aku harus kuliah di kampus A nih karena dia entah ranknya tinggi atau apa kayak gitu. Jadi pasti setiap orang itu punya alasannya tersendiri. Maka dari itu tadi pentingnya knowing ourselves first. Jadi kayak tahu nih arahnya gimana, harus ngapain, harus gimana. Jadi semuanya lebih terarah kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, kayak banyak nih mahasiswa yang kayak merasa studi lanjut itu kayak berat gitu Kak. Dan mungkin gak semua orang itu sanggup ngejalaninnya. Kalau boleh Kak, tahu sendiri dari dulu Kak Bunga itu kayak pernah gak sih kayak ngerasa ragu atau takut, dan gimana sih akhirnya kakak ini bisa tetap lanjut untuk melanjutkan studi di S2 ini? Oke. Sebenarnya ini tuh udah tahun keduaku ya. Tahun kedua. Jadi tahun keduaku mencoba gitu. Jadi tahun pertama itu berarti setelah aku lulus. Jadi 2023. Kemarin berarti. Tahun 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu aku belum ada gambaran nih akan berkarir di mana. Karena waktu itu posisinya masih daftar, masih apply nih ke Unair. Jadi belum keterima dan lain-lain. Jadi waktu itu aku udah ambil ini keputusan untuk aku studi lanjut aja dulu sebelum aku kerja gitu. Ini 2023 ya. Nah, sebenarnya itu bener-bener tahun yang blind banget buat aku. Maksudnya aku di situ bener-bener nol. Aku belum tahu nih persiapannya harus ngapain, butuh apa dan lain-lain. Itu aku masih nol banget. Nah, di tahun itu akhirnya aku memutuskan untuk riset dulu, riset kampus. Nah, jadi yang paling penting itu riset tadi, itu paling penting. Yang kedua, kalau kalian punya, jadi kan kebetulan udah ada 2 cutting kita kan yang sekolah studi lanjut di sana. Nah, mereka tuh helps me a lot banget. Jadi kayak mereka tuh ngasih aku informasi harus ABCD gitu kan. Nah, habis itu waktu pendaftaran itu aku banyak dibantu dengan informasi dari sana. Cuman emang untuk preparation yang diriku sendiri itu tuh yang agak kepontang-panting nih. Iya sih, benar. Karena waktu itu aku belum punya sertifikat IELTS ataupun TOEFL. Aku belum persiapan kayak untuk tes wawancara dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi waktu tahun 2023 itu fokusku adalah aku belajar bahasa. Oh, belajar bahasa. Ya benar. Nah, sebenarnya itu udah telat sih, udah lately banget ya karena itu udah mepet deadline. Oh iya sih, benar. Nah, dan waktu itu tuh aku tuh dikejar 2. Jadi aku harus tes TOEFL dan tes IELTS. Tes TOEFL-nya ini untuk daftar kerja, tes IELTS-nya ini untuk daftar kampus. Jadi waktu itu aku belajar 2 nih. Nah, waktu itu aku sempat belajar mandiri, jadi kayak via YouTube, via website, dan via buku, kayak gitu. Otodidak sendiri. Betul. Nah, untuk TOEFL tuh aku masih ngerasa oke untuk belajar sendiri, karena kan dia tesnya cuma 3 kalau nggak salah. Terus kalau IELTS tuh ada writing and ada speakingnya. Nah, jadi waktu itu aku mutusin buat ngambil les. Waktu itu aku lesnya di Pusbas ini, di Pusbas Unair gitu, iya. Nah, itu tuh bener-bener membantu sih, karena kayak aku yang nol banget dari IELTS kan agak asing ya di kita. Sebenarnya kalau TOEFL tuh mirip sama ILPT waktu kita kuliah kan. Waktu pertama kali masuk. Betul. Mirip kayak gitu kalau TOEFL. Nah, kalau IELTS nih yang emang sedikit ada sentuhan berbeda gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya aku memutusin buat les karena untuk ngejar skor kan. Jadi kalau untuk studi ke luar negeri itu biasanya minimalnya kalau beasiswa yang kayak ke UK, ke Aussie itu tuh minimalnya tuh 7 biasanya. 7. Sebenarnya 6,5 tuh udah oke, tapi biasanya saingan-saingan kita tuh udah 7 ke atas skornya. Jadi kita patok minimal 7 lah ya. Sedangkan kalau ke negeri kayak Cina, dan negara-negara Asia gitu biasanya
6 tuh masih oke, masih aman lah, itu masih di kadar aman ya gitu. Jadi waktu itu kebetulan akhirnya aku setelah kayaknya aku tuh tes 2 minggu sebelum deadline pengumpulan berkas. Itu udah mepet ya, karena aku nggak pede tadi kan. Waktu itu aku ngerasa nggak pede sama kemampuanku. Bahkan sampai kayak malam mau tes tuh aku kayak aduh masih deg-degan banget, masih kayak ngulang-ngulang belajar gitu kan. Apalagi kan biasanya aku pakai simulasi tes kan. Jadi ini penting sih. Jadi kalau misalnya kalian nanti belajar bahasa, kayak kalian simulasi tes entah pakai buku, entah pakai website atau apapun itu tuh membantu banget kayak gitu. Jadi banyak latihan soal sih kuncinya kalau buat bahasa ya kayak gitu. Nah setelah itu tuh akhirnya udah tes, udah lulus, kan hasilnya keluar sekitar 2 hari setelah tes kayak gitu. Akhirnya lulus, akhirnya kumpulin berkas. Nah, karena aku kememetan, itu sih kesalahanku ya. Waktu itu tuh ada bukan miskom sih, ini sebenarnya human error aja. Jadi waktu itu aku kirim berkasnya tuh waktu deket tanggal merah. Dan ternyata berkasnya tuh sampai after tanggal merah. Dan after tanggal merah itu udah lewat deadline gitu. Jadi otomatis berkasku nggak diterima ya, mungkin aku juga nggak tahu. Jadi emang nggak lolos beasiswanya di awal. Meskipun di awal tuh sebenarnya udah dapet kampusnya. Tapi belum dapat beasiswanya kayak gitu. Nah akhirnya pas di tahun kedua aku mencoba, everything tuh kayak run smooth gitu loh, karena aku udah ngerti celah-celahnya nih. Dan sertifikat bahasa itu kan 2 tahun masa berlakunya. Jadi kayak preparationku tinggal nyiapin motivation letter, surat rekomendasi kayak gitu-gitu. Nah akhirnya karena udah tahu celah-celahnya, jadi itu semua gampang. Nah jadi mungkin saran aku buat teman-teman yang emang nih punya keinginan buat studi lanjut dan lain, wajib sih nonton podcast ini. Iya bener banget. Apalagi kayak dari tadi kayak kita tuh kayak dikasih tips sama Kak Bunga tentang misalkan simulasi sebelum tes itu kayak penting banget, dan persiapan bahasa juga. Oke nih Kak, selanjutnya nih kita kayak masuki apa ya, tentang milih jurusan dan kampus nih Kak. Karena sering banget nih mahasiswa kayak bingung antara ikut minat prodi atau ngikutin jurusan yang kayak dianggap itu aman atau kayak peluang karirnya itu besar gitu Kak. Nah menurut Kak Bunga sendiri kayak gimana sih cara memilih jurusan yang sesuai dengan minat tapi tetap relevan sama dunia kerja ke depannya? Oke. Caranya yang paling penting tadi sih, tahu dulu kalian di masa depan mau jadi apa. Kayak gitu. Misal kalian di masa depan itu pengennya jadi pengusaha nih ya, yang paling sering di dunia batra. Entah kalian mau punya klinik sendiri, entah kalian mau punya home care atau punya rumah geria sehat atau lain-lain. Berarti kan kalian bisa ambil ilmu yang kita nggak dapet nih di batra. Entah itu kewirausahaan, ekonomi, akuntansi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalian bisa tuh ambil ilmunya, mungkin kalian bisa ambil S2 ekonomi atau S2 akuntansi mungkin supaya bisa belajar lebih tentang cara menghitung menghitung laba, menghitung rugi kayak gitu-gitu kan. Emang sih itu kelihatannya simple, tapi kan ada ilmunya ya, dan kita belum dapat kayak gitu. Nah, menurutku sih itu sih yang penting kalian tahu dulu nih apa. Nah, kalau memang nih misal kalian pengen ambil jurusan yang relate sama batra, otomatis kan ada yang berbau-bau akupuntur, berbau-bau herbal, nutrisi ataupun pijat kayak gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri emang belum ada ya, jujur. Iya benar. Belum ada jurusan yang bisa kita ambil. Jadi emang chances kita kalau emang mau belajar lebih nih tentang batra, berarti kita harus keluar negeri. Dari pengalamanku research nih ya, di jurusan ada sebenarnya di Aussie itu ada S2-nya. Di Amerika pun ada, di Inggris pun ada. Tapi balik lagi, ternyata aku baru tahu bahwa regulasi kesehatan di dunia kesehatan nih, kalau misalnya kita dapat surat praktek dari negara A, kita nggak akan bisa pakai surat praktek itu di negara kita. Karena regulasinya tentang kesehatan itu lumayan ketat dan beda kayak gitu. Kenapa aku tahu? Karena di tahun pertamaku, aku tuh ngejar di Aussie, pengennya, karena aku ngerasa kayak lumayan deket, terus habis itu juga kampusnya oke. Nah tapi ternyata setelah aku email atau aku nanya ke pihak kampus, ternyata mereka cuma nerima yang emang mau praktek di sana. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa menerima orang yang habis sekolah di sana mau praktek ke negaranya sendiri, karena itu tadi, karena regulasi tentang surat prakteknya itu ternyata nggak bisa dipakai di Indonesia kayak gitu. Nah akhirnya aku riset lagi,
pilihan kita cukup sempit sebenarnya. Jadi kita bisa kembali ke negara asal di mana akupuntur itu berada kayak gitu. Jadi Iya kita sih, antara benar. ke Cina atau ke Taiwan kayak gitu. Nah, di sana pun jurusannya beragam sih untuk kesehatan tradisional ya. Ada yang memang dia itu belajar akupuntur aja, fokus in akupuntur. Ada yang fokusnya di herbal. Ada yang kayak di Batra, jadi mereka learn about akupuntur dan juga herbal. Ada juga yang mereka tuh fokusnya pengembangan integrative medicine. Jadi kayak pengobatan barat dan pengobatan timur itu tuh diintegratifin atau dikolaborasikan kayak gitu. Nah, itu ada jurusannya. Oh, ada jurusannya. Jadi jurusannya nggak terbatas cuma akupuntur, herbal gitu, tapi mereka juga mulai melakukan pengembangan ilmu kayak integrative medicine, integrative akupuntur and herbal dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja nih spesifikasi jurusan apa yang sesuai sama minat kalian. Cuman balik lagi sih, dibilang luas juga nggak luas, tapi dibilang sempit juga nggak sempit karena pengembangan di sana lebih cepat daripada kita yang di Indonesia kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan studi lanjut entah misalkan tentang kesehatan atau menjadi entrepreneur, itu penting banget untuk mengetahui apa impian dari kita dulu nih. Oke, selanjutnya nih Kak, untuk persiapan dokumen dan administrasi nih. Kalau misalkan udah nemu jurusan dan kampus impian, otomatis kita kan harus ngurus dokumen-dokumen dan administrasinya. Dan yang sering sepelekan nih Kak juga tentang timeline dan deadline. Menurut Kak Bunga, seberapa penting sih kayak kita tuh mencatat atau merancang waktu-waktu tanggal penting lah tentang pendaftaran atau enggak pengumpulan berkas-berkasnya? Menurutku itu sangat-sangat penting ya. Itu yang krusial banget karena kebiasaan kita itu kalau misalnya nggak bikin timeline, kita nggak tahu deadline-nya kapan, kita nggak nulis, biasanya akan terlewat. Nah, yang paling penting tuh kita harusnya bikin checklist. Jadi kalau aku kemarin itu bikin kayak semacam di Google Sheet gitu. Jadi kayak aku tulis berkas yang dibutuhin apa, karena berkas antara beasiswa dan pendaftaran kampus mereka tuh bersilangan. Jadi ketika ada syarat yang sama kan kita tinggal siapin satu nih, gitu kan. Kayak yang bersilangan itu misalnya sertifikat bahasa. Habis itu kayak ntar rekam medical check up kayak gitu. Ijazah, transkrip, paspor itu kan satu hal yang sama ya. Jadi kayak itu kita bisa nyiapinnya sekaligus. Jadi pentingnya kita bikin checklist adalah supaya kita tahu berkas apa yang kurang, berkas apa yang harus kita siapkan gitu. Karena beda kampus, beda persyaratan. Kayak pasti ada listnya lah kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah checklist supaya kita nggak lupa. Kita butuh berapa recommendation letter, kalau motivation letter satu ya. Cuman kan untuk daftar kampus dan daftar beasiswa pasti beda nih motletnya. Motivation letternya pasti beda karena yang satu untuk daftar kampus, yang dimana kita harus memasukkan kayak insight kita tentang rencana penelitian, terus habis itu kayak rencana kita selama kuliah di sana tuh ngapain, apakah kita bakal jadi mahasiswa yang cuman kuliah pulang atau kita milih ikut organisasi PPI atau apa kayak gitu tuh kita harus jelasin jelas di motivation letter kita gitu. Nah, sedangkan kalau di beasiswa itu tuh isinya lebih ke apa kontribusi yang bisa kita kasih ke pemberi beasiswa. Nah, itu beda-beda sih. Jadi case-nya beda. Misal kita ikut LPDP nih. LPDP kan syaratnya adalah setelah kita selesai, kita harus ngabdi dulu kan, kembali ke Indonesia. Nah, di situ kita harus jelasin sejelas-jelasnya di motivation letter itu atau personal statement itu tentang apa sih kontribusi yang akan kita lakukan after graduate. Jadi setelah lulus kita balik ke Indonesia tuh kita mau ngapain. Nah, biasanya yang kita tulis lengkapnya tuh di motivation letter. Nah, beda lagi kalau yang ngasih beasiswa itu dari pihak sana. Nah, kita tuh berarti gimana sih caranya kita bisa tahu isi dari motlet kita ini harus gimana? Nah, itu kita harus baca dulu nih syarat dan ketentuan dari pihak pemberi beasiswa. Jadi kayak kita harus tahu nih latar belakang mereka tuh apa. Misal latar belakang mereka sosial, otomatis kita kontribusinya harus tentang sosial dong. Misal mereka pemberi beasiswanya itu dari orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, otomatis kita harus mencantumkan hal-hal yang berbau pendidikan, semuanya supaya relevan, supaya relate dan memperbesar chances kita untuk keterima kayak gitu. Nah, jadi pentingnya kita bikin checklist adalah supaya berkasnya nggak ketuker, supaya berkasnya lengkap. Nah, karena seleksi administrasi itu ibaratnya pintu. Nah, kalau kita di pintu aja nih, di pintu masuk nih ada berkas yang ketinggalan,
otomatis kan kita udah pasti Udah. mundur ya. Betul. Ibarat kita lagi antri, mau Nggak antri punya naik kereta kupon. nih, kita nggak bawa KTP. Iya betul. Kayak padahal KTP ini penting loh Penting untuk banget, identitas. iya untuk identitas kita. Nah otomatis kan kita nggak mungkin nih orangnya nungguin kita cari-cari KTP. Pasti kan kita disuruh mundur dan gantian. Nah belum tentu setelah kita mundur kita balik kuotanya tuh masih ada kan, belum tentu kan. Bisa jadi entah keretanya udah berangkat, entah udah penuh atau apa yang kita nggak tahu. Jadi paling penting adalah bikin checklist atau bikin catatan-catatan tentang timeline, tentang deadline, tentang berkas-berkas yang dibutuhin. Nah itu supaya kita lebih teratur kerjanya dan semuanya tuh one way gitu loh Kayak gitu. persiapannya, kayak gitu sih. Jadi sangat penting ya kalau dari Banget. aku. Oke, jadi dari Kak Bunga itu penting banget untuk menyiapkan checklist dan to-do list tentang timeline dan juga berkas-berkas yang ingin disiapkan untuk apply di daftar kampus atau dunia beasiswa. Nah sekarang nih Kak, kita masuki apa ya, dunia tentang topik dunia beasiswa nih Kak, yang ya tentunya bikin apa ya, semangat dan sekaligus deg-degan nih Kak, karena untuk apa namanya, kayak beasiswa ini kan kayak orang tuh pasti ngimpiin gak cuma kampusnya doang tapi dapetin beasiswanya. Untuk awalan nih Kak Bunga bisa jelasin nggak perbedaan antara full funded dan partial scholarship secara sederhana? Oke, bisa banget. Jadi kalau yang fully funded itu berarti itu beasiswa yang provide kebutuhan pendidikan kita secara full dan juga biaya hidup. Contoh beasiswa yang ini adalah beasiswa LPDP. Oh, iya betul. Sebenarnya beasiswa LPDP, beasiswa yang dari Indonesia itu kebanyakan dia fully funded sih. Tapi LPDP pun juga menyediakan opsi partial funded juga. Jadi kayak partial funded tuh biasanya yang dibiayai salah satu. Tapi kebanyakan sih biaya pendidikannya ya yang ditanggung gitu. Jadi kalau udah fully funded tuh biasanya dia akan dapat uang bulanan setiap bulan. Habis itu dia akan full biaya pendidikannya, kayak UKT udah kita nggak perlu mikir karena kayak dari pihak pemberi beasiswa langsung ke kampus. Sama biasanya bakal dapat uang buku kayak gitu. Jadi fully funded itu benar-benar full Penuh gitu. full dapat. Kalau parsial tuh biasanya kita masih harus keluar untuk biaya hidup kayak gitu. Oke, terus nih Kak, dari banyaknya pilihan beasiswa nih kayak LPDP, PMDSU dan Max dan lainnya, menurut Kak Bunga nih masing-masing itu punya keunikan atau karakteristik yang apa namanya, yang kayak perlu dipahami untuk apa ya, kayak kita sebagai calon pendaftar atau bagaimana nih Kak? Oke, nah kalau dari aku sih ya misal kita mulai dari LPDP nih. LPDP itu kan beasiswa dari Kemenku ya, dari Kementerian Keuangan. Nah mereka itu provide beasiswa itu terbatas menurutku. Kayak karena mereka tuh udah punya list untuk kampus-kampus yang bisa didaftarkan. Mereka juga punya list untuk jurusan-jurusan yang didaftarkan. Jadi tuh kita nggak bisa sembarangan milih. Jadi tuh kita kalau buka webnya LPDP nih, nanti kita bakal bisa download kayak list kampus di tahun ini, list kampus apa aja yang mereka provide dan jurusan apa aja yang mereka provide. Jadi kan terbatas ya itu. Cuman emang worth it banget sih LPDP itu kayak karena dia fully funded. Habis itu dia juga lumayan bergengsi ya beasiswa LPDP itu kayak bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Bahkan mereka tuh banyak pilihannya kayak buat PNS, buat disabilitas, buat 3T, buat dosen kayak itu mereka tuh ada sendiri, ada jalur-jalurnya sendiri kayak gitu. Nah terus kalau misalnya beasiswa pendidikan di Indonesia itu biasanya tuh buat akademisi sih kebanyakan. Cuman nih dia juga terbuka untuk umum kayak gitu. Nah yang unik ini sebenarnya ini chances buat teman-teman. Cuman ini emang adanya di dalam negeri ya. Jadi mungkin untuk yang mau aja, yang mau kuliah tidak linjur dengan Batra. Jadi itu ada beasiswa baru ini karena baru buka tahun lalu. Ada yang namanya PMDSU. Jadi itu kepanjangannya Program Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul. Jadi ini kuliahnya cuma 4 tahun, tapi kita langsung fast track S3. Fast track S3, wow, keren banget ya. Iya, jadi aku punya teman yang keterima di PMDSU itu. Jadi katanya dia sistemnya adalah kita 1 tahun itu S2, nah yang 3 tahun itu kita langsung S3. Oh, keren banget. Jadi teman-teman bisa coba ini kalau teman-teman mau ambil yang di dalam negeri kayak gitu. Nah kalau untuk yang di luar negeri menurutku masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Dan yang jelas ini beasiswanya dari pemerintah luar. Nah setauku beberapa pun mereka itu tidak menuntut kita untuk stay. Maksudnya tidak menuntut kita untuk setelah kita dapat beasiswa
kita disuruh ngabdi di sana atau apa tuh mereka enggak. Jadi mereka bener-bener pure cuman ngasih beasiswa. Misalnya beasiswa dari Taiwan nih, MOE scholarship tuh mereka nggak ada tuntutan untuk kita harus ngabdi atau apa di sana. Jadi mereka benar-benar pure, dan MOE ini sistemnya adalah fully funded kayak gitu. Terus habis itu kayak Chinese government scholarship ini juga dari pemerintah Cina, itu juga fully funded setauku. Dan kemarin aku punya pengalaman temen yang dia itu dapat beasiswa Australia Award. Jadi itu ada sistem kayak karantina dulu selama 6 bulan di Bali sebelum berangkat kayak gitu. Jadi bener-bener mereka tuh provide beasiswanya bener-bener yang wow banget gitu loh. Jadi kayak ada dulu karantinanya, mereka harus bikin project dulu dan lain-lain, baru mereka bisa berangkat kuliah ke sana kayak gitu. Jadi semuanya ini sebenarnya tergantung negara tujuan teman-teman di mana. Kayak aku bilang tadi ya, di LPDP itu kan itu ya apa namanya, nggak apa, kampusnya tuh terbatas, jurusannya terbatas. Nah, beasiswa dari negara-negara tujuan ini yang bisa teman-teman pilih kalau misalnya jurusan dan kampus impian teman-teman nggak ada di LPDP kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi penting banget nih bagi teman-teman yang ingin apply beasiswa untuk mengetahui full funded atau enggak dari benefit yang diberikan oleh beasiswa terlebih dahulu. Nah, dan satu lagi nih Kak yang sering dipertimbangkan oleh mahasiswa nih, kayak lebih fleksibel mana mahasiswa itu dari beasiswa dari kampus atau dari pemerintah, dan mana yang cocok untuk fresh graduate gitu. Sebenarnya itu nggak ada yang lebih worth it atau apa ya. Jadi tadi mungkin aku lupa sebutin juga. Jadi ada beasiswa yang ketiga itu selain dari Indonesia, dari negara tujuan, juga ada beasiswa dari kampus. Nah itu sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bisa lihat nih, biasanya kan kita bisa cek ya lebih worth it mana nih. Karena tuh biasanya beri beasiswa itu pasti udah nyantumin nih kayak 1 bulan itu akan provide kamu berapa juta. Dan uang UKT-nya akan seberapa, uang bukunya akan seberapa. Nah, biasanya yang bisa kita bikin pertimbangan adalah which one yang mungkin akan lebih menguntungkan kita, gitu. Karena biasanya kalau udah dapat beasiswa dari eksternal, kampus itu nggak akan provide beasiswa, kayak nggak bisa gitu. Nah, bisa juga, dan biasanya kalau udah dapat beasiswa kampus itu juga nama kita kayak udah di blacklist dari beasiswa eksternal kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum daftar nih ada baiknya dicek dulu nih mana yang lebih mana yang di worth it gitu. Karena biasanya ada nih yang mereka provide uang biaya hidup, mereka provide uang sekolah, mereka provide uang buku, tapi ternyata mereka nggak provide dormitory nih. Nah, which one kita kan berarti harus ngambil biaya dormitory ini dari biaya hidup. Nah, kita pertimbangkan lagi nih kira-kira biaya hidup yang mereka kasih cukup nggak untuk kita tinggal di sana kayak gitu. Nah, ada beasiswa dari kampus. Biasanya kalau beasiswa dari kampus ya sistemnya tuh mereka kayak provide biaya hidup, provide biaya kuliah, dan mereka kasih fasilitas dormitory buat student internasional kayak gitu. Jadi kayak tergantung mana yang akan kamu pilih, mana yang cocok sama kamu kayak gitu. Jadi bisa lebih dipilih dan ditelaah lagi nih mana yang cocok dan sesuai sama kebutuhan kayak gitu. Oh iya Kak, kalau kita ngomongin soal dokumen nih Kak, beberapa yang sering ditanyakan itu tentang LOA atau surat rekomendasi dan motivation letter. Yang pertama nih, apa sih LOA itu dan kenapa dokumen ini penting dalam pendaftaran beasiswa? Jadi LOA ini tuh letter of acceptance kan. Jadi kayak ini tuh adalah surat tanda di mana kamu tuh udah keterima di kampus. Kalau ditanya sepenting apa, sebenarnya tergantung beasiswa apa yang kalian daftarkan. Jadi ada beasiswa yang kayak misal LPDP nih, yang aku tahu kalau kalian udah punya LOE, kalian bisa skip 1 tahap tes. Jadi kan kalau nggak salah ada tes skolastik atau apa gitu ya, aku lupa. Intinya tes tulisnya. Nah kalau kita udah dapat LOE, kita bisa skip 1 tes itu. Karena menurut LPDP mungkin kan udah keterima nih, jadi mungkin nggak perlu gitu. Jadi LPDP itu ada 2, ada yang LOE dan non LOE. Jadi yang non LOE ini tahap tesnya kalau nggak salah ada 4. Nah, kalau yang LOE ini tinggal 3 gitu. Jadi sebenarnya LOE itu ditanya penting atau enggak tergantung kebutuhan, karena enggak semua beasiswa itu minta di awal. Nah, ada juga nih tipe beasiswa yang kamu daftar dulu. Nanti kalau udah kamu fix keterima beasiswa ini, syaratnya harus menyerahkan LOE sebagai bukti. Oh,
ternyata kamu dapat beasiswa ini dan kamu sudah keterima di kampus ini kayak gitu. Jadi sebenarnya penting nggak pentingnya itu tergantung kebutuhan gitu, karena kan itu tanda kita diterima gitu kan di kampus kayak gitu. Oke. Kalau soal surat rekomendasi nih Kak, kadang tuh kita kayak bingung harus minta ke siapa gitu kan. Apakah surat itu dari dosen yang kuat dibandingkan dengan kayak atau enggak atasan kerja atau sebaliknya gitu Kak? Sebenarnya kalau kuat atau nggak kuatnya semuanya sama-sama kuat ya. Jadi aku nih dapat tips dari temanku yang emang dia sering banget dapat beasiswa. Cara minta surat rekomendasi itu sebenarnya adalah cari orang yang benar-benar tahu kalian, orang yang kenal kalian, kayak gitu. Kenapa? Karena supaya surat rekomendasinya itu ibaratnya lebih natural ya. Gimana ya? Maksudnya Iya sih. ibarat kamu minta surat ke orang yang kamu nggak kenal gitu kan, otomatis mereka bingung ya mau nulis apa gitu. Mereka tidak bisa kayak ngasih. Jadi tuh ibaratnya surat rekomendasi itu sebenarnya agak dilebay-lebayin ya. Maksudnya tuh jadi pemberinya itu kalau bisa tuh mengunggul-unggulkan kita supaya tuh penerima atau kampus yang bakal nerima kita atau beasiswa yang bakal nerima kita itu tahu kalau kita tuh worth it loh untuk dapat beasiswa ini. Nah jadi tuh kita harus cari orang yang benar-benar kita kenal. Gitu. Kalau misal ditanya lebih dari dosen atau atasan, tergantung case-nya. Kalau misal aku kan udah kerja. Nah, otomatis biasanya tuh yang diminta tuh suratnya antara 2 sampai 3 surat. Kalau aku kemarin itu 1 surat dari kepala program studi, satu suratnya dari dosen waliku waktu kuliah, satunya lagi aku minta dari atasanku tuh kan aku bisa milih antara dekan, wadek kayak gitu. Nah kemarin aku mintanya dari wadek kayak gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah aku minta dari wadek 1 untuk sekolah, untuk kampus, dan aku minta wadek 2 untuk beasiswa. Jadi sebenarnya semua itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya ditanya fresh graduate yang mana, ya tinggal gimana kalian waktu kuliah ini lebih dekat ke siapa gitu kan. Jadi kalau bisa dari sekarang, dari kalian waktu kuliah, kalian udah bisa ibaratnya tuh bukan nempel ya ibaratnya tuh mendekatkan diri sama dosen-dosen gitu. Maksudnya jangan yang kalian tuh cuman di kelas, cuman sekedar kenal di kelas kayak gitu kan. Apalagi sama dosen wali sih, ini menurutku penting ya. Jadi kan kalau di dosen wali tuh kita kan kadang juga setiap akhir semester kayak diskusi tentang transkrip nilai kita dan lain-lain, tentang perkembangan kita di kampus. Kalau ada kesulitan apa tuh kita bisa bilang ke beliau. Jadi tuh kayak kalian bisa minta surat rekom dari orang terdekat yang mulai dari dosen wali atau mungkin dosen di mata kuliah yang kalian suka. Sebenarnya itu nggak ada ketentuan harus gimana-gimana gitu kan. Tergantung kebutuhan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau biasanya sih kalau emang udah kerja itu at least ada 1 surat rekomendasi dari atasan, karena kan otomatis itu menunjukkan bahwa kita tuh dapat izin kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kalau kita kerja otomatis kan kita akan izin tidak masuk kerja dan lain-lain. Nah itu bisa memperkuat statement bahwa ternyata dia itu sekolah S2 lagi ini untuk memperkuat SDM di tempat kerjanya atau apa kayak gitu. Jadi reason kayak gitu itu bisa kita dapetin dari atasan kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kuat, sebenarnya balik lagi nih, tergantung kebutuhan dan tergantung posisi kalian ini sebagai apa kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin minta surat rekomendasi itu sesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh pemberi beasiswanya atau enggak dari orang yang kita kenal dekat. Nah, untuk proposal riset dan tes bahasa nih Kak, buat teman-teman yang mau lanjut S2 dan S3 kadang kayak diminta buat nyiapin proposal riset juga. Nah, apa tips dari Kakak buat kayak memilih topik riset yang kayak menarik dan relevan lah, tapi tetap realistis untuk dijalankan Kak? Oke. Ini sebenarnya masih kita learning by doing ya. Jadi ini aku juga masih belajar juga nih karena lagi nyusun. Jadi kayak ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau dari pengalaman yang aku tanya-tanya juga ke ibaratnya yang udah kayak kating-kating kita yang dulu, terus aku juga minta rekomendasi dari dosen-dosen yang emang udah S2 dan S3 lebih dulu kayak gitu kan. Saran dari mereka adalah ya kita harus pertama nih sebenarnya sama kayak skripsi, kita cari dulu topik apa yang lagi hot nih di dunia kesehatan misal. Kita cari dulu topik apa yang kayaknya seru nih untuk, sebenarnya nggak cuma seru ya, lebih ke topik apa yang lagi butuh solusi. Jadi tuh kalau bisa kita tuh kan melahirkan suatu solusi baru ya dari riset kita.
Kayak bukan sekedar doing a research, tapi kita harus bisa ngasih kebermanfaatannya juga kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin yang pertama adalah kita riset dulu apa yang misalnya topik yang lagi hangat di luar sana, topik apa yang lagi tren, dan topik apa yang sekiranya bisa relevan gitu kan. Nah, ini lebih luas. Kalau kita mau mempersempit, jadi kan biasanya sebelum kita masuk, kita tuh udah harus nyari namanya tuh kayak dosen pembimbing, kayak semacam dosen pembimbing gitu, kayak mereka nyebutnya kalau nggak salah promotor ya. Jadi kayak advisor atau promotor, kita harus nyari dulu. Nah, kalau kita mau mempersempit dan supaya kita lebih cepat dan lebih gampang dapat promotor, caranya adalah kita itu harus ngecek dulu nih penelitian-penelitian terdahulu promotor kita. Nah, kita cari, misal ada yang menarik satu, kita buka, kita baca. Nah, biasanya tuh nanti di akhir itu tuh ada kayak semacam research kekurangannya atau konflik interestnya, atau kita cek-cek nih, oh ini kayaknya penelitiannya kurang A nih, kurang B. Nah, itu bisa kita ambil. Karena biasanya yang relevan sama promotor kita itu helps a lot kita untuk di ACC atau membantu kita untuk lebih cepat dapat dosen pembimbing kayak gitu. Jadi syaratnya tadi kalau misalnya emang kita masih belum ada gambaran atau emang belum disuruh mencari dosbing atau apa, ibaratnya kita masih bebas untuk menulis, kalian bisa cari topik-topik yang lagi hangat di luar sana. Nah, tapi kalau memang kita udah dikasih list atau kita udah tahu nih ada permintaan untuk dapat dosbing sebelum kita sampai ke sana, berarti kita harus nyari itu tadi. Itu lebih gampang sih sebenarnya ya, karena kan kita lebih sempit ya, lebih nggak terlalu luas cakupannya. Kita tinggal lihat apa yang kurang dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, kayak gitu sih. Gitu. Terus nih Kak, soal tes bahasa nih, kayak TOEFL, IELTS dan lainnya, itu kapan sih Kak waktu terbaik untuk untuk mulai belajar atau ambil tes? Karena harusnya tuh kayak nunggu semua dokumen siap dulu baru kita kayak tes atau mulai belajar. Itu menurut Kak Bunga ya, kapan sih waktu terbaik untuk kayak kita nyiapin itu? Kalau untuk nyiapin menurutku mulai sekarang sih. Mulai sekarang. Apalagi maksudnya kalian kan masih semester awal ya. Mungkin yang nonton ini bakal nanti angkatan 24 atau angkatan 25 yang akan masuk, atau angkatan 23, angkatan 22, intinya belajarnya dari sekarang sih, start now. Jadi tentuin dulu. Jadi tuh biasanya mereka tuh kalau luar negeri itu mereka tuh punya batas-batas minimal. Jadi mereka tuh biasanya provide kayak bisa IELTS, bisa TOEFL IBT, bisa TOEFL ITP, bisa bahasa mereka. Misalnya kalau di Cina Mandarin, kalau di Taiwan Mandarin, atau di Jepang itu pakai bahasa Jepang, ada tesnya sendiri juga kan. Jadi tergantung itu. Nah, biasanya mereka tuh punya minimal score. Nah, kalau ditanya tips belajarnya gimana? Dari awal tuh kalian pertama lakuin simulation test dulu supaya tahu tingkatan kalian tuh di mana. Ketika kalian tahu tingkatan kalian di mana, baru kalian bisa arrange jadwal kayak aku seminggu harus belajar 5 jam. Aku seminggu harus belajar 10 jam. Nah, ini sebenarnya tergantung target kalian skor berapa. Kalau kalian cuma nargetin skor minimal, mungkin easy untuk belajar, nggak terlalu yang ngoyo atau gimana gitu kan, karena kan cuma ngejar skor minimal, yang penting lolos gitu kan. Nah, yang penting lolos aja. Tapi bisa juga kalau kalian ngincer high score nih, misalnya kayak kan ada ya orang yang kayak ngerasa ambisinya kayak aku harus high score nih supaya aman, supaya apa kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi menurutku belajarlah dari sekarang, siapin dari sekarang supaya nanti nggak keteteran. Kayak aku tadi kan belajarnya kejar tayang banget itu. Terus kalau ditanya tesnya baiknya kapan, sebenarnya tesnya itu baiknya mepet-mepet kalian mau daftar. Karena itu lagi sih, balik lagi, setiap sertifikat bahasa itu setauku mereka tuh masa berlakunya cuma 2 tahun. Jadi sangat sia-sia, bukan sia-sia sih. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian ada dana lebih untuk ini ya. Karena tes bahasa tuh menurutku nggak murah sih. Kayak untuk sekali tes IELTS tuh kita bisa habis 3,1. 3,1. Dan itu kan kita pasti ketar-ketir ya, udah membayar segitu banyak nih, kalau nggak lolos nih gimana gitu kan. Kadang lebih deg-degan gitu kan daripada tesnya nih. Jadi itu menurutku kalian prepare dulu, doing a best preparation dulu, lakuin preparation terbaik kalian, banyakin latihan soal. Jadi tuh kayak di internet tuh bahkan mereka tuh udah banyak banget simulasi tes. Terus habis itu kayak web yang menyediakan kayak cara belajar kayak gitu-gitu.
belajar aja lah dulu yang banyak. Nanti kalau udah selesai wisuda, kalian udah set lala-lilinya, baru tuh kalian tes bahasa. Menurutku itu sih preparationnya dari sekarang, tesnya nanti aja gitu. Mungkin ini Kak, ada pertanyaan nih Q&A dari teman-teman sobat yang sedang menonton podcast kali ini nih. Tadi ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama yaitu, apakah saya langsung nyampaikan semuanya pertanyaannya Kak? Boleh. Yang pertama itu ada beasiswa gak Kak buat semester 5 gitu. Dan yang kedua yaitu tips and trick buat esai untuk beasiswa luar negeri Kak. Dan selanjutnya itu beasiswa yang pernah diikutin, apa Kak ketentuannya, kayak apa saja gitu persyaratannya, yang misalkan kayak persyaratan itu kayak bener-bener kayak dibutuhkan gitu untuk dipersiapkan gitu. Oke, tadi yang pertama adakah beasiswa untuk semester 5? Semester 5, yang masih kuliah di Kak. Oke, menurutku beasiswa untuk semester 5 itu mungkin gak spesifik ya, gak spesifik yang beasiswa gitu. Cuman yang aku ingat, nanti kalian tuh kalau masih mahasiswa, kalian bisa ikut yang namanya student exchange. Kalau dulu tuh kalau nggak salah ada yang namanya IISMA, bahkan untuk vokasi ada yang khusus IISMAVO. Aku kurang tahu ya programnya masih ada atau gimana, tapi yang jelas banyak jalan untuk dapat exchange. Bahkan dulu aku waktu COVID juga sempat student exchange. Meskipun online ya, karena kan waktu itu COVID gitu. Jadi waktu itu pas COVID parah-parahnya, jadi aku tetap ikut student exchange, tetap belajar sama pihak kampus sana. Cuman emang via virtual kayak gitu. Nah, mumpung sekarang nggak COVID, nggak ada apapun, nah kalian bisa ambil nih take a chance untuk itu. Nah, kenapa aku bilang take a chance-nya sekarang? Soalnya biasanya student exchange tuh fully funded. Biasanya ada juga yang parsial sih. At least tuh ini bisa membuka wawasan kalian tentang gimana sih belajar di luar negeri itu, gimana sih step-stepnya tuh, jadi kalian udah mulai terbiasa. Karena kalau nggak dibiasain dari sekarang itu biasanya agak susah ya. Terus kalau beasiswa untuk mahasiswa tuh sebenarnya kayaknya banyak deh, kayak misal dari Bank BRI, dari Bank Indonesia atau apa ya, biasanya tuh banyak kan. Beasiswa Jarum dan lain-lain kayak gitu. Setahu aku tuh banyak beasiswa untuk mahasiswa, lebih banyak daripada beasiswa yang udah bukan mahasiswa gitu kan, untuk kita studi lanjut maksudku. Jadi teman-teman bisa research itu, karena biasanya informasi itu nggak sampai di fakultas, tapi biasanya kan di sosmed tuh banyak. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk scroll tadi tuh ganti untuk scroll info beasiswa kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Terus kalau tips dan trik buat bikin isai ya, sebenarnya tuh isai itu kan biasanya itu tadi isai itu biasanya ada syarat-syaratnya nih. Entah kalian harus mencantumkan kontribusi, entah kalian harus mencantumkan apa. Nah itu balik lagi nih, baca buku panduan dengan serius. Baca buku panduan dan kalau bisa dirangkum, yang aku bilang tadi take a notes itu. Jadi kalian kayak bisa nyatet rangkuman dari esai-esai itu. Nah sebenarnya ada juga jasa yang namanya jasa proofread. Nah proofread itu jasa untuk, ibaratnya itu profesional sih yang ngelakuin ya. Biasanya orang yang udah pernah lolos beasiswa, orang yang terbiasa lolos beasiswa, apalagi kalau keluar negeri kan kadang bahasa kita masih belepotan ya untuk writing dan lain-lain. Nah kita bisa pakai jasa proofread itu untuk membaca apakah esai kita ini udah sesuai atau belum kayak gitu. Dan itu emang ada lembaga-lembaga yang menyediakan itu. Iya, lembaga resmi. Jadi mereka kayak swasta tapi mereka resmi, mereka emang menyediakan jasa untuk itu kayak gitu. Kalau aku dulu ya, waktu masih sejak mahasiswa malah, aku tuh sering banget datang ke pameran beasiswa. Meskipun nggak relate, maksudnya nggak relate adalah di sana tuh nggak ada jurusan yang aku cari gitu. Cuman aku emang sengaja banget sering datang. Kayak misal yang diadain IDP atau yang diadain lembaga, biasanya tuh yang ngadain itu adalah lembaga swasta yang emang mereka itu membantu buat studi ke luar negeri gitu loh. Jadi mereka tuh biasanya bikin itu, dan biasanya di Surabaya tuh banyak mall, apalagi bulan-bulan September, Oktober, November sampai Desember tuh biasa banyak di Surabaya. Jadi aku tuh dulu sering banget datang cuman buat muter, ngambil brosur, terus kayak nanya ala-ala gitu kan. Jadi kayak tahu. Nah kalau di Unir sendiri tuh biasanya nanti waktu ACESFA. Jadi waktu ACESFA tuh biasanya ada, udah lewat ya, itu udah lewat. Jadi itu aku tuh dulu datang kayaknya dari masih mahasiswa sampai kemarin tahun 2023 itu aku kayaknya terakhir ke ACESFA tuh. Karena di situ mereka ada semuanya. Info. Bener. Gak cuma info kerja sih, info beasiswa juga banyak. Aku inget dulu tuh
di Acespa tuh ada bootnya LPDP, ada bootnya Teto, atau Teto tuh kayak kedutaan Taiwan kayak gitu, mereka tuh ada, jadi kita bisa nanya-nanya banyak gitu loh. Jadi menurutku teman-teman manfaatin, karena biasanya kayak gitu tuh gratis kok, nggak ada biaya masuk dan lain-lain. Yang penting teman-teman ada niat untuk datang dan untuk melihat-lihat. Nah, ibaratnya kita kalau lagi ngusahain sesuatu, kita kan pasti butuh circle kumpulan yang punya pemikiran yang sama nih. Nah, itu biasanya ngasih kita gambaran gimana sih gitu loh. Jadi kita tuh meskipun nggak ada jurusan yang kita tuju, at least kita udah punya gambaran gimananya kayak gitu sih. Itu saran dari aku, mungkin teman-teman bisa mulai datang ke itu pameran-pameran beasiswa yang ada. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, refleksi dan motivasi. Kita sampai di bagian penutup nih. Tapi ini bagian yang nggak kalah penting karena biasanya jadi bahan renungan buat pendengar sih Kak. Mungkin yang pertama, apa momen paling menantang sih Kak atau sulit yang Kakak alamin selama proses mengejar studi lanjut dan mendapatkan beasiswa, dan kalau bisa ngasih pesan untuk ke diri kita di waktu awal-awal kuliah atau perjuangan gitu, menurut Kakak pengen bilang apa sih gitu? Oke, kalau ditanya momen apa yang paling berat ya, atau sebenarnya nggak berat sih, semua prosesnya berat pasti. Karena jujur persiapan untuk studi lanjut dan mencari beasiswa ini tuh benar-benar menguras otak, menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras dompet itu. Jadi semuanya terkuras ya. Jadi otomatis tuh benar-benar harus siap mental gitu. Jadi selain kita siap riset, kita udah tahu arahnya mau kemana dan lain-lain, yang nggak kalah penting adalah kita harus siap mental kayak gitu. Kayak misal nggak keterima beasiswa tuh sebenarnya bikin down iya. Cuman kan kadang kita mikir ya, oh ya emang belum rezekinya, gampangnya gitu sih. Tapi kan deep down inside pasti kan ketika kita gagal, ketika kita fail, pasti kan ada perasaan yang kayak kok bisa ya, apa yang kurang ya, kayak gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya itu kita bisa jadi refleksi diri, kayak oh kayak tadi kalau aku refleksi dirinya adalah oh berarti nyiapin berkasnya nggak boleh mepet-mepet, nggak boleh terlalu karena nggak boleh terlalu gampangin, karena mungkin halangannya tuh kadang bukan dari kita tapi dari eksternal. Kalau aku waktu itu eksternalnya adalah dari jasa kirim kayak gitu kan. Nah itu kan udah di luar kuasa kita ya, gak mungkin kita ngejemput itu berkas gitu kan, dan gak kepikiran kalau ternyata jasa kirimnya akan bikin terlambat berkas ini, padahal kita udah semaksimal mungkin. Tapi emang akhirnya sadar, oh di tahun itu aku belum maksimal karena kenapa aku nyiapin semuanya mepet kayak gitu kan. Dan pasti nanti kalian akan menemukan fase-fase dimana oh ternyata ini ya gitu. Nah jadi dari kegagalan itu jangan dibikin itu sebagai bahan yang bikin kalian semakin down, yang bikin kalian itu jadi minder, yang bikin meningkatkan ke overthinkingan kalian kayak gitu. Nah kalau bisa jadikan kegagalan itu sebagai catatan untuk berjuang lagi nih di masa depan. Aku ketampar banget nih sebenarnya, aku ini ditampar oleh realita ya. Jadi itu kemarin sebenarnya aku udah keterima di 2 kampus nih. Nah cuma di kampusku yang satunya ini beasiswanya masih belum berhasil kayak gitu. Nah aku sempet yang sedih banget, bener-bener sedih karena kayak ngerasa kayak gitu kenapa kan? Ya udah 2 kali mencoba masih nggak bisa gitu kan. Nah aku sempet yang kayak nangis, sedih kayak gitu. Nah terus habis itu aku tuh di chat sama kakak tingkat kita yang di sana, ditanya gimana kondisinya gini-gini, terus gimana beasiswanya. Nah pas aku cerita kalau misalnya aku belum berhasil dan aku bilang kayak aku lagi down banget, aku dibilang gini doang, ih nangis tuh nggak nyelesain apa-apa tahu, udah cepet bangun lagi, cepet cari apa yang bisa kamu lakuin sekarang, masih ada waktu kok. Itu tuh kayak langsung nampar aku, langsung bikin aku semangat lagi, dan langsung bikin aku sat-sat ngurus-ngurus hal-hal yang udah ketinggalan gara-gara aku kelamaan sedih, gara-gara aku kelamaan nangis gitu kan. Jadi mungkin saran dari aku buat teman-teman yang mulai berusaha, gak apa-apa gagal, kayak gak apa-apa trial and error gitu kan. Meskipun kita pastinya capek banget dan lain-lain, tapi yang jelas ketika kita gagal pasti nanti di balik kegagalan itu ada sesuatu yang nunggu kita di depan gitu. Kayak sesuatu yang kita nggak pernah tahu sampai kita ngejalanin gitu. Nah kadang yang bikin kita takut adalah kita tuh nggak berani mulai, semuanya kesimpan di otak, semuanya tuh cuman jadi overthinking kita. Padahal yang paling penting dari semua perjuangan itu adalah first step-nya gitu. Ya kan, kayak langkah pertama yang kita ambil itu tuh yang bisa bikin kita menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau kita nggak pernah ngambil step pertama, maka kita nggak akan punya step kedua sampai step ke 100 kayak gitu. Jadi
kapanpun kalian gagal, kapanpun kalian ngerasa kalian kalah atau gagal dalam suatu hal, bukan berarti itu akhir dari dunia sih. Lebih ke itu bisa membuka jalan-jalan yang lain. Jadi ketika kalian gagal, gak apa-apa sedih, tapi cukup secukupnya. Setelah itu kalian harus lanjut berjuang lagi supaya mimpi-mimpi yang kalian pengen capai itu bisa tercapai, kayak gitu sih. Mungkin yang terakhir nih Kak, boleh dong satu kalimat saja motivasi untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk dapetin beasiswa dan studi lanjut, tapi mungkin sedang lelah atau hampir menyerah gitu. Oke, waduh apa ya ini? Tiba-tiba disuruh bikin quotes, bingung nih. Ya mungkin itu sih, mungkin kegagalan kalian hari ini itu bisa jadi suatu pengalaman yang membantu orang lain di masa depan. Kayak jadi kalau ketika kalian gagal, pengalaman gagalnya itu disimpan dan kalau bisa tuh disebarkan. Kenapa pengalaman gagal? Menurutku pengalaman gagal tuh perlu disebarkan ya, supaya orang lain itu nggak mencoba kegagalan yang sama. Karena iya betul, karena masih banyak kegagalan yang harus dicoba. Nggak gitu ya, maksudnya kayak jadi ketika kalian salah di satu step, kalian tuh bisa share ke orang-orang terdekat kalian supaya orang-orang terdekat kalian itu nggak mengalami hal yang sama kayak gitu. Jadi jadikan kegagalan kalian itu kebermanfaat untuk orang lain kayak jadi gitu. Walaupun kayak kita gagal, tapi setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya betul. Jadi teman-teman yang masih berjuang, lagi berjuang, entah berjuang UAS, entah berjuang apapun itu, berjuang mengejar beasiswa dan lain-lain, kuncinya adalah satu, jangan pernah nyerah dan percaya bahwa setiap yang kita mulai pasti kita bisa selesaikan kayak gitu, dan harus diselesaikan. Oke, nah mungkin aku ini udah penutup belum? Udah penutup sih Kak. Oke, nah aku punya ini sih satu rekomendasi buku yang mungkin teman-teman bisa baca nih. Ini lumayan, buku ini tuh ngebantu aku banget selama persiapan beasiswa. Jadi dia buku dari Kobi Education. Nah jadi ini tuh kayak strategi untuk studi lanjut, untuk beasiswa. Bahkan mereka tuh di dalam kayak punya checklist kayak gini. Mereka punya tips dan trik dan lain-lain. Menurutku bukunya ini lengkap dan lain-lain. Jadi teman-teman yang lagi berjuang buat studi lanjut, buat beasiswa, aku sangat merekomendasikan buku ini. Boleh dilihat tuh di sini. Kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semuanya yang ingin mencari misalkan tentang motivasi atau studi plan untuk studi lanjut, boleh banget nih beli buku ini dari Kobi Education. Nah, selanjutnya itu kesimpulan nih Kak tentang podcast pada pagi hari ini. Oke, yang pertama yaitu studi lanjut membuka peluang besar baik dalam karir, pengembangan diri maupun kontribusi ke masyarakat. Dan kedua yaitu persiapan yang matang itu adalah kunci, mulai dari menetapkan jurusan, kampus, tujuan hingga dokumen penting untuk mempersiapkan apply beasiswa atau studi lanjut. Dan yang ketiga yaitu beasiswa bukan hal yang mustahil. Ada banyak jenis dan jalur yang bisa diakses bagi kita semua asalkan tahu strategi dan sesuai dengan usaha kita dan motivasi kita. Dan yang terakhir yaitu jangan takut untuk mulai, semua proses pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita tahu alasannya dan punya semangat, jalan akan terbuka lebar untuk kita semua. Oke, untuk closing pada podcast kali ini yaitu dari Batra Talk episode 1 yaitu tentang kita tuh harus refleksi diri terlebih dahulu untuk mengetahui jurusan apa, kampus apa, dan beasiswa apa yang ingin kita apply. Oke, mungkin sekian dari podcast kali ini. Udah gak kerasa ya Kak, kita ngobrol udah panjang banget hari ini. Mulai dari alasan pentingnya studi lanjut, cara menyusun commitment letter, sampai strategi mendapatkan beasiswa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Kak Bunga sudah sharing ilmunya yang sangat penting dan justrunya sangat bermanfaat lah untuk kita semua yang masih kuliah atau mau apply studi lanjut. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi penyemangat dan panduan awal buat teman-teman pendengar yang lain yang masih menyiapkan studi plan atau lagi berjuang nih dapetin beasiswa impian. Dan buat kamu yang lagi dengerin, ingat ya, mimpi itu nggak akan jadi nyata kalau kita cuma mikir tapi nggak mulai melangkah. Jadi berani ambil langkah pertama kalian dari sekarang. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa
like, share, dan episode ini ke teman-teman kamu yang butuhkan inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat jadi versi terbaik dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.